Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel Dunia Pangan ID. Pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu unsur penting di dalam dunia teknologi pangan, yaitu unsur keamanan pangan. Pada video-video saya sebelumnya, saya sudah banyak membahas mengenai unsur bahan pangan ditinjau dari segi organoleptik, yaitu bagaimana kita memproduksi makanan supaya makanan itu menjadi awet. Kemudian ada juga bahasan mengenai bagaimana meningkatkan cita rasa bahan pangan dengan berbagai penambahan bahan dari unsur alami maupun bahan makanan tambahan. Ada juga video bagaimana kita menambahkan bahan pewarna, stabilizer, dan lain sebagainya. Ini tujuan utama adalah untuk meningkatkan sifat organoleptik, untuk meningkatkan daya terima masyarakat atau konsumen. Nah, tetapi ada satu unsur penting lainnya selain sekedar cita rasa, yaitu keamanan pangan. Di mana seluruh komponen-komponen tadi yang saya ceritakan, apabila makanan ini tidak aman, maka komponen-komponen lain-lain akan hilang. Ya, artinya keamanan pangan memegang peranan yang sangat penting di dalam dunia teknologi pangan. Nah, video ini akan membahas mengenai GMP. Ya, GMP ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka menciptakan keamanan pangan yang masuk dalam regulasi sistem keamanan pangan. Yang kemudian ada beberapa standar yang ada, salah satunya adalah ISO 22000 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Nah, untuk menerapkan keamanan pangan yang bagus, yang harus dipenuhi pertama adalah GMP atau cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana strategi menerapkan GMP dilihat dari berbagai standar tentunya, tetapi akan kita titik beratkan bagaimana membangun GMP yang bagus untuk tingkat IKM ya atau industri kecil. Nah, untuk industri besar kita akan mudah menerapkan GMP karena dari awal industri besar ini sudah didesain untuk industri makanan yang baik, sehingga dari awal pabrik sudah dirancang dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Tetapi berbeda dengan IKM atau industri kecil ya. Industri kecil ini tidak didesain untuk sebuah industri makanan yang baik. Bahkan di awal biasanya didirikan di pemukiman, bahkan beberapa industri kecil ini bersama digunakan untuk rumah tinggal. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, baiklah bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel saya supaya Anda akan mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video saya. Nah, jadi GMP ini merupakan bagian penting ya, atau hal yang mutlak diterapkan untuk sebuah industri ya, untuk menjamin keamanan pangan, untuk menjamin keamanan pangan untuk industri itu. Nah, sebenarnya sistem produksi yang baik ya, ini harus diawali dari berbagai produksi-produksi yang baik. Tentu diawali dari bahan baku yang baik. Nah, untuk bahan baku yang baik, terutama bahan mentah dan penolong, ini disebut dengan good agricultural practices ya. Jadi ini mengatur bagaimana penggunaan pestisida, bagaimana menyemprot pestisida, bagaimana penggunaan pupuknya, bagaimana penanganan pasca panen di awal baru metik ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau dia sayur, bagaimana kalau dia buah, maka ini harus diawali dari sistem pertanian yang bagus atau yang baik. Nah, ini juga menjadi penting ya. Kemudian setelah kita menerapkan pertanian yang baik, maka ada aturan kembali ya, apa yang disebut dengan penanganan bahan mentah yang baik. Nah, ini juga bisa juga diterapkan dengan bagian penting dalam keamanan pangan yang disebut dengan HACCP ya atau ACCP kita mengenalnya. Nah, ini ada good agricultural practices, ada good farming practices ya. Kemudian untuk penanganan bahan baku ada good handling practices ya. Ini semuanya adalah bagaimana mengatur mekanisme penanganan yang bagus sesuai dengan standar
tujuan utamanya adalah untuk menyediakan bahan baku atau proses produksi yang bagus, atau yang baik. Nah, kalau kita lihat dari diagram yang saya tampilkan ini, di mana ini adalah manajemen dari produksi, ya, di mana manajemen ini berasal dari sistem produksi yang bagus, kemudian handling yang bagus. Nah, sementara pembahasan kita ini pada poin pengolahan, ya, artinya GMP atau Good Manufacturing Practices. Ya, jadi bagaimana kita mengolah bahan pangan yang bagus sehingga bisa menghasilkan produk yang aman. Nah, tentu nanti kita akan berlanjut ke bagaimana distribusi yang bagus, kemudian bagaimana pemasaran yang bagus sehingga konsumen bisa mendapatkan produk sesuai dengan standar, terutama standar keamanan pangan, ya. Sehingga kita pada video ini saya akan fokus bagaimana kita menerapkan GMP, ya. Nah, jadi dalam sistem keamanan pangan, ya, dari sistem keamanan pangan ini ada 3 unsur penting yang tidak boleh ditinggalkan. Ini sebenarnya untuk mendukung bagaimana produksi yang bagus. Yang pertama adalah penerapan cara produksi pangan yang bagus atau GMP. Kemudian yang kedua ada SSOP atau Sanitation, Standard Operating Procedure. Ini terkait dengan bagaimana higien dan sanitasi. Ya, nanti ada higien lingkungan, higien keproduksi, kemudian ada higien pekerja dan seterusnya. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah HACCP, ya, atau kita kenal dengan HACCP biasanya. Nah, ini merupakan 3 komponen penting yang pada saat kita akan mengelola industri pangan yang aman. Nah, jadi GMP, SSOP, dan HACCP. Nah, di mana poin terakhir di dalam keamanan pangan ini akan menerapkan HACCP. Nah, prerequisite-nya adalah GMP, kemudian SSOP. Nah, jadi GMP dan SSOP ini disusun sedemikian rupa supaya memudahkan industri pangan menyusun HACCP atau aplikasi HACCP menjadi lebih mudah atau akan menjadi lebih enak apabila industri menerapkan GMP dan SSOP. Ya. Nah, jadi GMP dan SOP merupakan program prasyarat dari HACCP atau HACCP. Artinya tanpa GMP, ya, tanpa SSOP, HACCP tidak bisa diterapkan atau tidak bisa disusun dan tidak bisa diaplikasikan. Di mana GMP ini merupakan program dasar. Nah, sebenarnya bagi industri pangan, baik industri mau menerapkan HACCP atau tidak, GMP ini menjadi program dasar. Artinya apa? Bagi industri makanan, baik industri kecil maupun industri menengah maupun industri besar, mau tidak mau menerapkan HACCP, GMP harus tetap diterapkan. Karena apa? Ini adalah bagian jaminan untuk menjaga keamanan pangan, ya, supaya konsumen itu tidak dirugikan. Nah, di atasnya GMP, maka harus diterapkan SSOP, ya, yaitu mengenai higien dan sanitasi standar. Nah, GMP yang bagus, SSOP yang bagus, ini akan memudahkan sebuah pabrik menerapkan manajemen mutu atau HACCP. Artinya apa? Dari diagram ini, HACCP tidak mungkin bisa diterapkan atau tidak dicapai jika GMP dan SSOP yang diterapkan dalam perusahaan itu tidak memenuhi standar. Ya. Nah, kita akan membahas mengenai beberapa, ya, sebelum kita menerapkan GMP, ya. Nah, ada beberapa IKM, ya, yang harus diperhatikan, di mana IKM ini harus memiliki izin edar atau MD. Ya, jadi di dalam dunia industri kecil atau IKM, ini ada IKM yang izinnya cukup dengan menggunakan PIRT. Ya, PIRT ini izinnya ke Dinas Kesehatan. Tetapi ada IKM yang harus memiliki izin edar atau MD, di mana MD atau izin edar ini merupakan izin yang dikeluarkan oleh BPOM. Nah, apa saja IKM yang wajib memiliki izin edar BPOM? Maksud saya begini,
Pada saat IKM itu harus memiliki izin edar BPOM, maka IKM harus bisa menerapkan GMP. Nah, ini titik poin pentingnya. Artinya kalau IKM ini hanya memiliki izin edarnya berasal dari PIRT atau izin dari Depkes atau Dinas Kesehatan, maka tidak menerapkan GMP tidak apa-apa. Ya. Tetapi bagi IKM yang wajib MD, ya, IKM yang wajib MD atau wajib BPOM, nah, maka IKM ini harus menerapkan GMP. Nah, apa saja IKM ini yang harus memiliki izin edar BPOM? Yang pertama adalah pangan olahan yang dijual dengan kemasan eceran. Nah, perlu diperhatikan ya, pangan olahan yang dijual dengan kemasan eceran. Nah, ini harus diperhatikan. Apakah Anda memproduksi makanan yang dijual dalam kemasan eceran seperti ini ya. Kemudian yang kedua, bahan pangan yang merupakan pangan fortifikasi. Nah, jadi artinya pada saat Anda memproduksi bahan pangan, terus bahan pangan ini diklaim sebagai bahan pangan fortifikasi, maka otomatis Anda harus menerapkan izin edar. Ya, misalnya sebagai contoh saja yang sudah berlaku di Indonesia adalah misalnya fortifikasi pada minyak goreng, ya, sehingga minyak goreng ini adalah produk yang wajib memiliki izin edar, walaupun minyak goreng ini diproduksi pada skala rumah tangga. Ya. Jadi bagi Anda yang memiliki bisnis repacking minyak goreng, ini harus memiliki izin edar MD, ya, karena ini termasuk bahan pangan yang wajib fortifikasi. Maka mau tidak mau, Bapak Ibu atau Anda saudara harus menerapkan GMP. Sebagai contoh lain, misalnya terigu, ya, terigu. Jadi kalau Anda memiliki usaha repacking terigu atau pengolahan terigu, maksudnya bahan baku terigu ya, dari gandum menjadi terigu, maka juga harus wajib ND karena terigu merupakan produk yang wajib fortifikasi. Berbeda kalau Anda memiliki industri misalnya repacking atau industri tepung tapioka. Ya, tepung tapioka tidak masuk wajib fortifikasi sehingga tidak perlu izin MD. Nah, salah satu contoh lain adalah industri yang wajib fortifikasi itu garam. Ya, jadi garam merupakan produk yang harus difortifikasi dengan iodium. Sehingga bagi Anda yang memiliki usaha garam, ya harus menerapkan GMP. Jadi di awal sudah harus disusun sedemikian rupa sehingga bangunan-bangunan pabrik itu sudah memenuhi standar GMP. Nah, berikutnya ada bahan pangan ber-SNI ya. Jadi bahan pangan yang wajib SNI di Indonesia adalah AMDK atau air mineral, air embun, kemudian air demineral ya. Ini wajib SNI. Nah, garam konsumsi beriodium selain dia produk wajib ber-SNI ternyata selain wajib yang produk fortifikasi juga merupakan produk yang wajib ber-SNI. Ini dua ya, artinya untuk garam regulasinya akan menjadi lebih ketat ya. Kemudian gula kristal putih. Nah, ini gula kristal putih. Kalau gula non kristal biasa, ini biasanya gula kristal putih ini adalah gula premium. Ini merupakan gula wajib SNI. Bagi Anda yang punya usaha ini juga di awal sudah harus ditetapkan. Kemudian ada kopi instan. Ya, kalau kopi biasa, ya kalau kopi biasa non instan ini Anda boleh menggunakan izin PIRT. Tetapi kalau diklaim kopi instan ini biasanya adalah kopi saset ya, kopi saset. Bagi Anda yang punya usaha kopi saset harus diperhatikan karena ini merupakan bagian dari kopi instan. Yang dimaksud dengan kopi instan biasanya adalah kopi saset yang di dalamnya sudah terdapat gula, kemudian diformulasi misalnya ada beberapa formula, ada kopi yang dicampur dengan gambir, ada kopi yang dicampur dengan susu, ini masuk dalam kopi instan sehingga produk ini adalah produk yang wajib SNI. Artinya produk ini harus menerapkan GMP. Jadi di awal produk ini juga sudah harus industrinya sudah harus disusun memenuhi standar GMP. Nah, kemudian ada tuna makarel, ada sarden dan makarel dalam kaleng. Ini tidak begitu banyak. Nah, berikutnya ada tepung terigu. Nah, tepung terigu dan minyak goreng sawit ini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah merupakan produk pangan yang wajib fortifikasi sehingga juga
ternyata wajib SNI 2 produk ini, ya, ada tepung terigu dan minyak goreng sawit. Nah, berikutnya ada produk pangan program pemerintah, ya, ini produk pangan program pemerintah, ya, misalnya produk MPASI, ya, produk pangan MPASI. Misalnya Anda membuat makanan, ya, biskuit atau cookies yang digunakan sebagai bahan makanan pendamping bayi atau MPASI. Ini juga wajib menerapkan GMP. Atau misalnya bubur instan untuk bayi. Nah, itu juga merupakan bahan pangan, produk pangan yang merupakan program pemerintah. Kemudian ada bahan pangan yang ditujukan untuk uji pasar. Berikutnya adalah bahan pangan dengan penambahan BTP. Nah, untuk bahan pangan penambahan BTP sebenarnya tidak semua BTP, ya, tidak semua BTP. Tetapi BTP yang dimaksud ini misalnya produk pangan tadi menggunakan pengawet. Nah, maka wajib menerapkan standar GMP, ya. Kemudian menggunakan bahan tambahan pewarna. Nah, ini ada regulasi khusus mengenai penggunaan BTP. Tapi intinya produk pangan yang menggunakan BTP, ya, ini adalah produk pangan yang wajib memiliki izin edar. Oke. Sekarang bagaimana pada saat kita akan menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practices, ya, disebut dengan CPPOB. Nah, jadi pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini sudah dikeluarkan oleh BPOM, ya, artinya regulasi GMP ini kemudian diadopsi dalam bentuk CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, GMP atau Good Manufacturing Practices merupakan cara memproduksi dengan memperhatikan berbagai aspek keamanan pangan. Ya, jadi sekali lagi, sasaran utama penggunaan GMP adalah dalam rangka untuk memperoleh keamanan pangan, artinya menjamin keamanan bagi para konsumen. Ya, nah, ada 3 hal penting di dalam aplikasi GMP, ya, atau cara produksi pangan olahan yang baik. Yang pertama adalah mencegah pencemaran pangan olahan dari cemaran biologi, cemaran kimia, dan bahan lain. Ya, jadi sekali lagi mencegah terjadinya cemaran. Ya, jadi mencegah adanya cemaran di dalam bahan pangan kita, baik cemaran mikrobiologi, cemaran kimia, dan benda lain. Ya, benda lain ini biasanya masuk dalam kategori cemaran fisik. Nah, cemaran biologi itu apa? Ya, cemaran biologi ini bisa berasal dari hewan, ya, maupun berasal dari jasad ternik atau mikrobia. Ya, maka masuk dalam kategori cemaran biologi. Ya, artinya cemaran berasal dari jamur, dari bakteri, baik cemaran ini dari bahan baku maupun cemaran yang disebabkan karena pertumbuhan mikrobia selama proses penyimpanan, selama proses pengolahan, ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya cemaran kimia. Nah, cemaran kimia sebenarnya ada bahasan tersendiri. Baik kimia ini yang berasal dari pertanian, ya, misalnya residu pestisida, kemudian residu-residu yang lain, ya, itu adalah cemaran kimia. Maupun cemaran kimia yang ditambahkan pada saat pengolahan pangan, ya, ada bahan kimia yang ditambahkan selama proses pengolahan pangan. Nah, proses pengolahan pangan ini memerlukan beberapa bahan, ya, beberapa bahan, baik bahan pewarna, bahan pengawet, bahan-bahan yang lain seperti emulsifier. Ini juga memungkinkan terjadinya pencemaran kimia, ya, terjadinya pencemaran kimia. Nah, ini juga harus diperhatikan. Maka dari itu ada standar penambahan bahan pengawet, ada standar penambahan bahan pewarna, ada standar penambahan emulsifier. Ini diatur supaya apa? Supaya bahan kimia yang digunakan ini tidak menjadi cemaran. Artinya bahan kimia ini tetap akan menjaga keamanan. Nah, tentu kalau kita menambahkan bahan pewarna, bahan pengawet sesuai dengan standar, maka produk yang dikonsumsi akan tetap aman. Begitu kadarnya lebih tinggi dari standar yang sudah disyaratkan oleh BPOM, maka akan menjadi bahan yang membahayakan bagi konsumen. Nah, kemudian
ada cemaran yang lain, ya, cemaran yang lain itu banyak. Nah, saya akan kasih contoh cemaran yang termasuk dalam cemaran lain-lain. Ini adalah bahan kimia atau bahan lain yang terbentuk, ya, yang terbentuk selama proses pengolahan. Ya, ini biasanya bisa terjadi karena adanya reaksi-reaksi kimia akibat pemanasan, reaksi kimia akibat oksidasi. Ya, ini juga bahan kimia yang terbentuk selama proses pengolahan. Nah, sebagai contoh misalnya kita menggunakan minyak goreng. Ya, minyak goreng ini adalah aman, ya, karena dia merupakan komponen dari lipida, ya, terutama dari oleat, ya, trioleat. Nah, pada saat kita gunakan berulang-ulang, maka senyawa dasar lipida atau triasilgliserol atau trigliserida ini akan putus. Nah, setelah putus akan membentuk beberapa senyawa asam lemak. Nah, jika penggunaan berulang-ulang, maka asam lemak ini akan mengalami dekomposisi membentuk berbagai senyawa yang berbahaya. Salah satunya adalah akriloin yang bisa menyebabkan tenggorokan menjadi gatal atau batuk atau bahkan senyawa-senyawa lain bersifat karsinogen. Nah, inilah yang disebut dengan cemaran lain-lain, ya, akibat reaksi. Nah, samping itu ada cemaran fisik, ya, misalnya ada kayu. Kayu ini dari mana? Ya, dari peralatan yang digunakan ini mengalami rontok sedikit gitu, ya, itu termasuk benda cemaran lain-lain. Kalau kita misalnya ada contoh, ya, dulu beberapa produk minuman kaleng ini menggunakan kemasan dari kemasan gelas. Nah, ini sekarang sudah mulai berkurang. Kenapa demikian? Nah, ini memang sengaja dikurangi karena ini bisa jadi pada kondisi-kondisi tertentu, ya, ini akan menyebabkan cemaran fisik, ya, terutama misalnya kalau ada bagian dari kemasan kaca tadi agak retak kemudian atau terkikis, ya, kemudian masuk ke dalam produk, ya, biasanya ini minuman yang memakainya. Nah, berikutnya mematikan atau mencegah hidupnya zat ternik atau patogen. Ini terkait dengan cemaran mikrobiologi yang tumbuh selama proses penyimpanan. Ya, dengan menerapkan GMP, maka bisa mencegah hidupnya zat ternik. Nah, misalnya sebagai contoh, kalau kita punya usaha kopi. Nah, kopi ini pada saat dia dalam bentuk green bean, ini ada standar penyimpanan. Baik standar kelembaban maupun standar ketinggian, ya, ketinggian antara wadah, ya, atau misalnya karung dengan lantai. Ini nggak boleh langsung di lantai, maka harus ada tempat khusus untuk meninggikan. Ya. Ini untuk apa tujuannya? Ya, tujuannya supaya mencegah tumbuhnya jamur. Ya, ada salah satu jamur tertentu yang tidak boleh tumbuh, ya, karena dia akan menghasilkan racun. Ini ada standarnya tertentu, ya, sehingga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengendalikan proses produksi. Nah, pengendalian proses produksi tentu pembahasannya berbeda-beda untuk setiap industri, ya, berbeda-beda untuk setiap industri. Yang jelas pengendalian industri ini, industri produksi harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak terbentuk senyawa-senyawa berbahaya. Seperti tadi, misalnya kita menggunakan minyak goreng, maka berapa kali minyak goreng ini bisa digunakan sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian misalnya kita steaming, ya, atau kita merebus, misalnya merebus berapa suhu idealnya sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada komponen di dalam bahan pangan itu, tetapi bisa membunuh bakteri atau mikrobia sampai di titik terdingin, ya, sehingga tidak membahayakan bagi konsumen. Nah, poin penting dari GMP, ya, GMP ini merupakan prasyarat dasar bagi penerapan HACCP. Jadi bagi Anda industri yang mau menerapkan HACCP, ini sudah harus dari awal ini harus menerapkan GMP. Jadi pada saat nanti Anda ingin melakukan sertifikasi HACCP atau untuk mendapatkan sertifikat HACCP, maka akan ditanya terlebih dahulu mana sertifikat GMP-nya, ya. Maka dari itu pada saat kita sertifikasi HACCP, standar GMP sudah harus diterapkan. Ya, misalnya ruangannya, pencahayaannya, kemudian bentuk-bentuk sambungan pipa, ini juga sudah harus dipersiapkan. Nah, artinya kalau industri Anda tidak memenuhi standar GMP, pada saat mau ingin mendapatkan sertifikat HACCP bagaimana? Bisa nggak? Bisa, tetapi dengan berbagai
rehab istilahnya ya, apa dengan berbagai pembetulan bangunan dan seterusnya, sehingga investasinya menjadi lebih besar dan proses sertifikasinya akan menjadi lebih lama ya. Nah, ini merupakan tujuan penerapan GMP atau penerapan CPPOB. Tujuannya adalah, ini tujuan utamanya. Yang pertama, menghasilkan pangan olahan yang bermutu ya. Kemudian aman ya, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tujuan konsumen. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa mutu bahan pangan ini menjadi utama ya. Mutu ini bisa dilihat dari mutu organoleptik, cita rasa ya, mutu dari segi warna bisa ya. Tetapi yang menjadi penting, mutu ini selain makanan menarik, selain makanan itu enak, yang menjadi poin penting dari CPPOB adalah menghasilkan produk yang aman. Ya, jadi yang pertama menarik terlebih dahulu, pertama enak terlebih dahulu, tetapi setelah itu harus aman. Ya, kalau misalnya menarik, kemudian enak, tetapi pasti makan tidak aman, maka tentu ini akan menjadi masalah. Ya, nah poin penting selanjutnya adalah mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Ya, ini merupakan pertanggungjawaban perusahaan terhadap konsumen. Artinya dengan memproduksi makanan dengan GMP yang bagus, tentu akan menghasilkan makanan yang bisa dipertanggungjawabkan dari segala sisi, ya, baik sisi mutu maupun sisi keamanan pangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing industri pengolahan. Ya, jadi meningkatkan daya saing industri pengolahan. Nah, untuk industri yang menerapkan GMP, jadi daya saing ini tentu ada dua ya. Yang pertama daya saing industri di dalam negeri, artinya produk pangan kita ini bisa bersaing di dalam negeri, karena banyak juga produk pangan di Indonesia itu berasal dari luar negeri ya, dari luar negeri, berasal dari negara-negara tetangga. Paling penting lagi, kalau bisa produk pangan kita setelah menerapkan GMP yang baik ini bisa bersaing keluar. Jadi artinya produk kita bisa diekspor. Ini penting. Nah, tetapi pada saat produk kita akan diekspor juga harus memenuhi standar-standar dan regulasi yang ada di luar. Sekarang yang paling penting kita bersaing dulu deh di dalam negeri. Artinya produk kita bisa dikonsumsi di dalam negeri dengan tingginya persaingan dari produk-produk dari luar. Nah, kalau kita akan menjual produk kita keluar, tentu selain memenuhi standar GMP terlebih dahulu, juga harus memenuhi standar regulasi-regulasi yang diterapkan di luar. Tapi kalau di dalam, tentu ya kita harus mengikuti regulasi-regulasi kita. Paling tidak, produk pangan dalam negeri menjadi solusi dan pilihan bagi rakyat Indonesia. Ya, jadi kalaupun nanti ada produk dari luar, kita bisa bersaing untuk produk-produk dalam negeri sendiri. Ya. Nah, berikutnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ya, ini yang dimaksud begini. Pada saat industri itu tidak menerapkan GMP, ya, tidak menerapkan GMP, misalnya kita memproduksi makanan 5 ton, terus kemudian tidak menerapkan GMP. Setelah disimpan beberapa lama, tumbuh jamur atau tumbuh bakteri, maka makanan itu akan busuk. Maka yang akan terjadi tentu akan menjadi tidak aman, sehingga produk itu tidak akan laku. Nah, ini adalah bagian produktivitas dan efisiensi, ya, produktivitas dan efisiensi. Nanti ada penjelasan tersendiri mengenai efisiensi, ya, misalnya ada mengenai suhu, ya. Jadi kalau kita menggunakan produk, ya, misalnya menggunakan pengolahan produk sesuai dengan standar suhu, maka kita tidak perlu coba-coba. Artinya produk tadi tidak mudah rusak, ya, produk tadi akan fix, ya, sehingga menyebabkan produk tadi tidak mudah mengalami penurunan mutu. Nah, oke. Nah, ini kalau kita bandingkan, ya, kalau kita bandingkan antara industri besar dan industri kecil, ya sangat jauh berbeda. Ya, izin karyawan, ya, ini tidak diterapkan. Kemudian penggunaan masker ini ya. Ya, ini penggunaan masker, ini tidak menggunakan masker. Kemudian baju khusus yang dipakai ya untuk industri besar ini menggunakan baju karyawan biasa, baju karyawan sehari-hari. Ya, ini artinya untuk terjadinya
pencemaran ya, cemaran dari luar ini sangat besar. Rambut ini merupakan sumber cemaran ya. Ada makanan yang mengandung rambut ini nggak boleh sebenarnya. Kemudian baju juga merupakan sumber cemaran ya, cemaran mikrobiologi, cemaran fisik, debu dan seterusnya. Sementara di dalam regulasi keamanan pangan ini tidak ada pembeda. Artinya pada saat kita membeli makanan dari industri kecil, tingkat keamanannya harus sama dengan produk makanan dari industri besar. Baik keamanan dari segi misalnya pengawet yang digunakan, ya, ini pencemaran kimia dari pewarna yang digunakan, ini harus menjaga sama-sama aman, ya, sama-sama aman. Baik dari pencemaran fisik, misalnya ada rambut, ada kotoran, ini sama-sama. Kalau kita membeli produk dari industri besar, tidak boleh ada rambutnya di dalam makanan, maka untuk industri kecil juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau misalnya di industri besar, makanan itu tidak ada logam, misalnya jarum. Di industri kecil juga tidak boleh. Jarum itu ada di dalam bahan pangan. Artinya, dari segi safety, tidak ada pembeda untuk industri besar dan industri kecil. Sementara proses produksinya dan tempat produksinya berbeda jauh, sehingga susah untuk mengelola keamanan pangan atau lebih rumit untuk mengelola keamanan pangan. Ya, untuk industri kecil dengan industri besar. Nah, tapi harus dimulai dari awal. Ya, artinya misalnya penggunaan head cap ya, supaya tidak terjadi jatuhnya rambut. Ini sebenarnya bukan investasi yang besar. Ya, bisa jadi kalau perempuan pakai jilbab, ya jilbab juga cukup membantu untuk tidak terjadinya pencemaran rambut yang masuk ke dalam makanan. Ya, kemudian penggunaan sarung tangan yang berasal dari plastik yang sekali pakai itu juga tidak mahal. Sementara penggunaan sarung tangan untuk industri kecil sebenarnya sangat membantu sekali untuk terjadinya keamanan pangan, untuk mencegah kerusakan. Ya, sementara biasanya ini tidak dilakukan. Kita baru membandingkan antara industri besar dan industri kecil baru dari segi yang dipakai saja, ya, yang dipakai saja. Belum membandingkan ke peralatan yang dipakai, kemudian dinding, ya, lantai, kemudian keamanan-keamanan yang lainnya. Nanti kita akan bahas bagaimana perbedaan industri besar dan industri kecil. Dan pada saat kita punya industri kecil, untuk memenuhi standar GMP yang bagus atau GMP, ini bagaimana strateginya? Ya, kan kita tidak harus kita investasi besar-besaran untuk membangun industri, namanya juga industri kecil, tentu investasinya juga kecil. Tetapi bisa kita membangun industri kecil yang memenuhi standar GMP yang baik. Nah, di Indonesia, regulasi mengenai GMP ini ada pada Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010. Jadi di Indonesia itu banyak regulasi yang mengatur mengenai makanan, ya, ada Undang-Undang nomor 23, ada Undang-Undang Pangan nomor 18, kemudian ada Undang-Undang nomor 8, ya, ada PP nomor 69, ya, kemudian ada PP nomor 28. Nah, tetapi yang spesifik mengatur tentang aplikasi atau penerapan GMP atau cara pengolahan, cara produksi pangan olahan yang baik itu diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik atau good manufacturing practices. Ini biasanya diadopsi dari aturan-aturan misalnya seperti ISO dan seterusnya, sehingga kalau kita mau menerapkan ISO 22000 akan menjadi lebih mudah. Nah, dari CPPOB atau aturan GMP yang diatur dalam peraturan Kementerian Perindustrian, ada beberapa sasaran pokok yang jumlahnya ada 18 standar yang harus dicapai untuk industri, ya, baik industri besar maupun industri kecil, ya. Jadi ada 18 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu terkait dengan lokasi dan bangunan, ya, kemudian fasilitas dan mesin, kemudian terkait dengan bahan baku dan pengawasan proses. Jadi ini adalah
komponen utama, ya, misalnya bahan baku, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, pengemas. Nah, tetapi ada komponen-komponen pendukung, ya, komponen-komponen pendukung yang tidak langsung bersentuhan dengan produk, ya. Misalnya ada aturan mengenai label dan keterangan produk, kemudian aturan mengenai penyimpanan dan pemeliharaan, ada pengaturan sanitasi, ada pengangkutan dokumentasi, ya, pelatihan, kemudian ada recall atau produk yang tidak memenuhi kriteria atau produk yang rusak setelah produk itu didistribusikan. Ini seluruhnya diatur, ya. Ini adalah capaian atau standar yang harus dipenuhi dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau good manufacturing practices yang menjadi 18 poin, ya. Oke. Kita akan membahas yang pertama mengenai elemen dari CPPOB. Yang pertama adalah lokasi, ya. Jadi untuk menetapkan letak pabrik atau tempat produksi perlu mempertimbangkan lokasi dan keamanan lingkungan yang bebas dari sumber cemaran. Jadi yang paling penting dari lokasi dari pabrik ini kita harus mengatur sedemikian rupa supaya terbebas dari sumber cemaran, ya, terbebas dari sumber cemaran. Nah, yang pertama, jauh dari lokasi pencemaran tempat pembuangan sampah dan limbah. Ya, oke, jadi yang pertama yang harus diperhatikan, tempat produksi harus jauh dari pencemaran, terutama tempat pembuangan sampah dan limbah. Ya, artinya tempat produksi tadi, kalau kita ada misalnya untuk industri kecil, industri rumahan, ya, untuk mencapai ini, maka Bapak Ibu harus mengatur di mana lokasi tempat produksi, di mana lokasi pembuangan limbah. Ya, kalau industri besar tidak ada masalah karena biasanya industri besar tidak dibangun di pemukiman. Ya, biasanya industri besar tidak dibangun di pemukiman. Bahkan untuk industri-industri besar itu biasanya dibangun di kawasan industri khusus. Ya, untuk sawit biasanya dibangun di kebun sawit. Ya, kemudian untuk karet juga biasanya di kebun, untuk teh biasanya dibangun di kebun teh. Ya, tetapi untuk industri-industri ciki, ya, misalnya ciki, aneka makanan, minuman itu biasanya dibangun pada kawasan-kawasan tertentu. Nah, untuk industri rumahan yang dibangun di pemukiman, nah ini yang harus diperhatikan adalah di mana pabriknya, di mana tempat pembuangan sampahnya, arah aliran limbah juga menetapkan. Bentukan yang kedua, tidak berdebu, bersedia tempat pembuangan sampah dan puing yang berada di luar area produksi, ini juga mudah diatur, ya. Ini tidak berdebu juga sangat tergantung dengan bagaimana sistem pembersihan dan sanitasinya, ini nggak ada masalah. Kemudian tersedia tempat pembuangan sampah dan puing juga menjadi penting, ya, ini juga nggak ada masalah, tinggal kita atur. Kemudian pemeliharaan tumbuh-tumbuhan, ya, ini bagi pabrik yang memiliki wilayah yang luas tentunya, ya, misalnya yang dibangun pada kawasan-kawasan tertentu. Nah, tapi bagi industri rumahan ini juga tidak ada masalah, biasanya tidak dibangun di area pertamanan, juga tidak dibangun di area yang banyak mengandung tumbuhan dan rumput, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian lokasi yang penting, saluran air ini tidak boleh tergenang, ya, jadi tidak banjir, ya, tapi hanya mengenang. Ya, ini juga tidak boleh. Artinya pabrik harus didesain sedemikian rupa, walaupun ini pabrik rumahan, saluran air ini harus diperhatikan, ya. Jadi usahakan untuk membangun tempat produksi, walaupun produk ini atau industri kita punya ini berdekatan dengan rumah, usahakan ditinggikan terlebih dahulu, ya, usahakan nih supaya apa, pada saat kalau ada aliran air masuk, hujan, ya, misalnya tergenang, itu tidak masuk, ya. Jadi air itu tidak masuk ke tempat area produksi, itu yang menjadi penting. Jadi di awal pada saat kita membangun bangunan untuk tempat produksi, walaupun ini skala rumah tangga, juga harus diperhatikan saluran airnya, ya, jangan sampai buntu, gitu, ya. Jadi saluran air itu harus menjamin bahwa air itu bisa mengalir dengan baik sehingga tidak terjadi genangan. Ya, artinya genangan itu air itu tidak masuk ke ruang produksi dan tidak tinggal di situ, tidak menggenang, ya. Kemudian persiapkan penanganan area rawan banjir. Jadi kalau wilayah kita adalah wilayah yang dekat dengan sungai, jadi kemungkinan untuk terjadi banjir itu pasti ada. Sehingga yang harus penting adalah pada saat banjir apa yang harus dilakukan.
Ya, pada saat banjir apa yang harus dilakukan? Jadi kita sudah punya SOP istilahnya. Jadi pada saat banjir kita harus melakukan berbagai alternatif tindakan. Biasanya ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Pada banjir tentu kita akan mengontrol saluran. Ya. Kalau saluran yang dikontrol masih tetap airnya naik, maka harus ada skenario yang kedua. Kalau skenario yang kedua ini masih tidak bisa menjamin tidak terjadinya air genangan, maka akan ada skenario-skenario yang lain itu yang harus dipersiapkan melalui SOP. Ya. Kemudian tidak boleh ditemukan adanya binatang yang di seluruh area, baik binatang besar maupun binatang kecil. Makanya nanti salah satu penting poin adanya pest control. Supaya apa? Supaya tidak ada tikus, supaya tidak ada serangga dan hewan-hewan lain yang masuk ke lokasi pabrik. Jadi ini contoh beberapa lokasi pabrik yang sudah memenuhi standar. Ini kita bisa bandingkan industri ya. Ini yang pertama, industri ini tidak terletak di kawasan industri, tapi hanya industri tunggal, tapi standar lingkungan sudah memenuhi ya. Poin yang pertama, ini hanya dibangun sebagai industri yang satu, jadi berdiri hanya industri satu saja. Sementara poin yang kedua, ini industri yang didirikan di kawasan industri, ini tidak ada masalah. Kemudian ini poin yang ketiga yang saya ceritakan tadi, produk perkebunan ya. Ini produk CPO. Nah, ini biasanya langsung dibangun di tengah dari biasanya dibangun langsung di kawasan perkebunan ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah industri rumahan ya, industri rumahan yang dibangun dan didirikan di area pemukiman. Nah, ini yang harus diperhatikan poin-poin penting tadi ya, poin-poin penting tadi karena biasanya untuk industri nah ini sudah ada bangunan rumah terlebih dahulu, bahkan beberapa IKM itu langsung nyambung ya antara rumah tinggal dan rumah produksi, bahkan bersebelahan. Bahkan ada juga IKM yang tempat produksinya itu langsung digabung antara untuk industri, untuk produksi, dan untuk keperluan rumah tangga. Ini yang harus diperhatikan penting. Nah, kita akan membahas elemen yang kedua, ya, mengenai bangunan untuk industri. Ya. Apa saja yang harus diperhatikan atau syarat-syarat bangunan yang harus diperhatikan? Yang pertama, bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan memenuhi persyaratan teknik higien. Nah, bangunan harus memenuhi standar persyaratan teknik higien, teknik dan higien. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana poin memenuhi standar teknik dan memenuhi standar higien. Higien ini maksudnya adalah higien dan sanitasi. Ya, ini disebut dengan nanti ada higien untuk lingkungan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan standar teknik dan higien adalah bangunan yang mudah dibersihkan. Nah, ini yang penting ya. Jadi bangunan itu adalah bangunan yang mudah dibersihkan, kemudian mudah dilakukan sanitasi maupun pemeliharaan. Ya, jadi kalau misalnya kita punya bangunan, tingginya itu ditentukan supaya memudahkan karyawan untuk membersihkan di bagian atas atau di bagian plafon atau di bagian atas. Nah, ini juga harus didesain, tidak boleh langsung sangat tinggi karena apa? Menyusahkan pada saat membersihkan bagian atasnya. Ya, jadi kalau misalnya ada sarang laba-laba ini mudah dibersihkan. Makanya seluruhnya adalah ada standar. Nah, standar apa saja yang harus memenuhi syarat teknis dan higien? Yang pertama adalah lantai. Ya, lantai tempat produksi. Yang kedua dinding, ya, dinding industri atau dinding tempat produksi. Kemudian standar atap dan rangka, standar pintu dan jendela, dan yang E adalah standar utility. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai lantai terlebih dahulu. Yang pertama, lantai harus rata. Ya, artinya rata itu seluruh bagiannya itu rata. Ya, tidak ada gelombang itu, kecuali boleh ada gelombang, tapi gelombang itu ada tujuannya tertentu. Ya, biasanya untuk IKM itu diproduksi pada lantai tanah. Nah, lantai tanah itu misalnya tidak boleh ada gundukan dan seterusnya. Ya, nah atau kita menggunakan semen, tapi semen itu kasar. Nggak boleh semen tadi pecah-pecah, itu nggak boleh. Ya. Nah, tentu untuk lantai tanah juga tidak diperbolehkan. Ya. Yang pertama adalah lantai harus rata.
Ya, harus rata, tidak boleh bergelombang kecuali ada tujuan tertentu ya. Kemudian tahan air, ya tahan air. Ya, tahan air ini maksudnya pada saat ada air itu tidak tidak rusak air ya. Nah, kalau kita ada jalan itu yang berair, kalau dia menggenang airnya bagian-bagian dari permukaannya akan rusak. Kemudian tidak licin. Nah, artinya kalau tempat produksi Anda menggunakan produk misalnya di keramik ya, atau lantainya dipasang dikasih, ini yang harus diperhatikan, nggak boleh licin karena terkait dengan keamanan bagi pekerja ya. Jadi lantai tapi lantainya agak kasar ya, harus kasar. Kemudian retakan atau yang berlubang harus tertutup rapat ya. Jadi ya tentu ya, ini kalau ada lubang atau retakan harus ditampal ya, mudah dibersihkan. Nah ya, batas dinding dengan lantai harus dibuat carving ya, artinya melengkung. Tidak boleh batas antara dinding kemudian dengan lantai dengan dinding itu 90 derajat, nggak boleh. Jadi pas bagian pertemuan, ya nanti saya akan jelaskan pertemuannya itu tidak boleh siku, jadi harus dibuat melengkung. Ini tujuannya apa? Untuk memudahkan proses pembersihan. Nah, kemudian area yang basah disediakan saluran air, ya. Nah, ini penting. Kenapa? Untuk produk yang banyak menggunakan air, lantai harus didesain miring. Supaya apa? Supaya air tidak menggenang. Ya, misalnya pada industri tahu ya, ini banyak menggunakan air. Industri tempe pada saat merendam juga menggunakan air, apalagi untuk AMDK itu banyak air ya. Pokoknya berkaitan dengan minuman ya, untuk misalnya kita jualan jamu ya, itu tempat produksi yang banyak menggunakan air harus dibuat miring supaya kalau ada air yang netes itu langsung akan terbuang. Ya, kalau tidak miring dia akan menggenang. Nah, ini perbedaan ya, ini untuk industri. Nah, ini lantainya, sementara untuk IKM seperti ini. Sebenarnya boleh saja kita menggunakan standar IKM ini, tapi tidak boleh terbuka seperti ini. Harus ditutup, gitu ya. Kalau mau menjemur juga ada standar, jangan kemudian diletakkan di lantai. Kita buat anjang-anjang ya, paling enggak 1 meter ya, 1 meter atau 120 cm ya, maksudnya tingginya sekitar minimal itu 1 meter atau sampai 120 cm. Ini yang standarnya untuk membuat anjang-anjang. Artinya untuk dijemur di atasnya. Boleh menggunakan lantai jemur, tapi yang harus diperhatikan adalah kanan kiri harus dipagar, tidak boleh terbuka seperti ini. Ini biasanya untuk produk seperti kerupuk ya, yang harus dijemur ya. Kalau di sekitar di Palembang atau di Sumsel ini kemplang, ini harus diperhatikan. Nah, yang harus diperhatikan kembali pada saat kita menjemur seperti ini tidak boleh langsung di pinggir jalan, ya, apalagi di tengah jalan, ya, di pinggir jalan pun tidak boleh. Kenapa? Karena akan ada asap, akan ada debu yang masuk ke dalam produk. Ini ya, asap dan debu tentu akan menyebabkan bahaya cemaran fisik dan cemaran kimia. Ya, kalau asap tentu akan ada PB, kemudian ada senyawa-senyawa lain yang berbahaya ya, yang masuk ke dalam produk kita. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya mengenai dinding, ya, ada beberapa aturan atau standar. Dinding kondisi rata dan ditutup dengan permukaan bersih. Nah, permukaannya rata, bersih dan mudah dibersihkan. Nah, seperti ini kan tidak rata dan tidak mudah dibersihkan. Nah, maka sebaiknya dinding ini harus diplester. Ya, dinding ini harus diplester supaya apa? Supaya permukaan menjadi rata dan mudah dibersihkan. Seperti ini susah dibersihkan. Ini perbandingan antara industri besar dan IKM. Nah, walaupun IKM ini harus diperhatikan, ini seperti ini, dinding-dinding ini harus diperhatikan, harus tetap diplester supaya mudah dibersihkan ya. Kemudian hindari kayu karena kemungkinan besar akan dihinggapi rayap ya, kecuali kalau Anda bisa memastikan bahwa jenis kayu yang digunakan adalah kayu premium, boleh saja ya, sesuai dengan keperluan ya, tapi sebaiknya adalah di plester atau semen gitu ya, supaya lebih kuat dan tidak ada rayap. Berwarna cerah dan tidak ada retakan ya, retakan atau celah ini yang tidak diperbolehkan. Warnanya cerah, maka kalaupun dicat misalnya menggunakan putih ya, biru muda ya, kemudian hijau muda, kemudian krem ya, itu yang diperbolehkan supaya apa? Supaya cerah.
Cerah ini kalau misalnya ada kotoran kelihatan, kalau ada hewan itu misalnya seperti cicak dan seterusnya itu kan kelihatan. Tapi kalau dia berwarna gelap, malah justru dinding dari ruang produksi ini yang digunakan untuk bersembunyi ya, bersembunyi dari hewan tikus, bersembunyi dari cicak, ini yang tidak diperbolehkan ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan, barang-barang yang diletakkan di dinding harus berjarak 50 cm dari dinding agar mudah dibersihkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita punya produk yang dikemas dengan menggunakan kemasan berwarna coklat. Nah, ini tidak boleh langsung menyentuh dinding. Ini nggak boleh ya. Karena ini akan menyebabkan yang pertama, dinding tidak mudah dibersihkan karena apa? Tertutup dengan produk. Yang kedua, ini akan terjadi pertukaran kelembaban. Ya, yang pertama bisa jadi kalau produk ini adalah produk basah, maka akan terjadi migrasi uap air dari produk pangan ke dinding. Nah, sehingga dinding ini akan menjadi berjamur. Kemudian akan menjadi tempat tumbuhnya terjadinya kerusakan. Nah, tetapi ada juga kalau produk ini adalah produk kering, maka bisa terjadi migrasi kelembaban dari dinding ke produk, juga akan merugikan, juga akan menyebabkan produk menjadi rusak. Ini yang harus diperhatikan. Nah, tinggi dinding minimal 2 meter dan antara dinding dan lantai tidak siku tetapi lengkung. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Pertemuan dinding dan lantai ini tidak boleh membentuk siku. Nah, ini contohnya. Ini yang dimaksud dengan dinding yang melengkung. Nah, jadi ini melengkung ya. Ini melengkung. Nah, inilah yang dimaksud dengan dinding yang harus melengkung. Nah, ini contohnya. Ini melengkung ya. Nah, ini seperti ini. Tidak boleh dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, seperti ini ya. Kalau ini semuanya adalah ada lengkungan. Tujuannya apa? Ini memudahkan untuk pembersihan. Jadi tidak boleh kalau dia berbentuk langsung sudut ya. Ini akan menyulitkan pada saat proses pembersihan. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana rangkanya. Ya, bagaimana rangka. Rangka dan atap atas didesain untuk mencegah tumpukan kotoran dan mengurangi kondensasi pembentukan jamur. Ya, yang pertama mengurangi tumpukan kotoran. Nah, yang paling mudah terjadi terutama di tingkat IKM ini ada sarang laba-laba. Kenapa bisa ada sarang laba-laba? Karena banyak bahan, misalnya ada karung ya, itu disimpan di dekat situ, ada karung, ada bahan baku yang lain, bahkan ada kayu yang disimpan di ruang produksi. Ini memudahkan laba-laba membuat sarang di situ. Ya, laba-laba membuat sarang di situ. Kemudian ruang produksi ya biasanya kalau di tingkat IKM ini kan menggunakan bahan bakar kayu misalnya. Nah, ini harusnya disediakan cerobong yang bisa membuang asapnya. Jadi asap itu ada aliran keluarnya. Nah, asap yang tidak keluar melalui saluran asap ini akan menempel di dinding sehingga yang awalnya dindingnya putih atau kuning itu lama-lama menjadi coklat bahkan kehitaman. Ya, maka ini menjadi penting. Yang kedua, kalau kita merebus atau mengukus bahkan menggoreng sekalipun itu ada uap. Ya, uap yang berasal dari produk. Nah, uap ini nanti akan terkondensasi. Jadi uap keluar, kemudian pada saat sampai atas, ya sampai atas, ini akan menumpuk dan terkondensasi sebagai embun. Nah, ini juga akan menyebabkan tumbuhnya jamur di bagian atap. Sehingga sirkulasi udara pada ruang produksi menjadi penting ya. Biasanya di bagian atas itu ada sirkulasi udaranya ya yang berputar. Itu salah satu hal pentingnya, salah satunya digunakan untuk mengurangi kondensasi. Kemudian struktur rangka terpelihara baik ya. Bebas karat, jaringan laba-laba dan mudah dibersihkan ya. Jadi dari awal sudah harus didesain begini. Nah, kemudian tidak bocor atau tidak lubang ya sebagai tempat masuknya binatang. Jadi sekali lagi tidak ada bocor ya, tidak bocor itu artinya nanti pada saat hujan ya, kemudian ada lubang yang memudahkan binatang masuk, ini juga harus dicegah. Nah, minimal 3 meter rata dan terang. Nah, jadi bagi Anda kalau tingkat IKM bagaimana Pak? Karena rumah tadi sudah didesain dari awal sebagai rumah tinggal. Yang harus diperhatikan ya, yang pertama atap tadi bisa dilapisi. Ya, bisa dilapisi atau atapnya diganti gitu ya. Atap di ruang produksi. Nah, kemudian yang penting juga
tingginya adalah minimal 3 meter. Untuk apa? Untuk kenyamanan. Ya, untuk kenyamanan orang yang bekerja di situ. Ya, terlalu rendah tidak baik. Kenapa? Karena menyebabkan orang bekerja tidak nyaman. Terlalu tinggi juga tidak baik. Kenapa? Karena susah untuk dibersihkan. Makanya sekitar kurang lebih 3 meter sampai 5 meter ya, tergantung kebutuhan. Kalau dia gudang maka harus dibuat tinggi, tetapi ada mekanisme proses pembersihan, disediakan alat untuk pembersihan. Berikutnya rata. Ya, rata ini juga cukup jelas ya. Kalau dia bergelombang itu akan menyusahkan untuk pembersihan dan memudahkan hewan untuk tinggal di situ gitu ya, kalau dia dibuat bergelombang. Kemudian terang. Ya, terang ini terkait dengan warna, pilihan warna misalnya. Warna atap dibuat warna hitam, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada kotoran di situ tidak kelihatan. Kalau ada hewan yang tinggal di situ juga tidak ada kelihatan. Maka yang menjadi penting, ini harus dibuat berwarna cerah. Kemudian terang. Terang ini mudah karena bisa diatur dengan penambahan atau pemberian pencahayaan yang ditata dengan bagus. Nah, berikutnya bagaimana kalau pintu dan jendela? Ya, yang poin pertama yang harus diperhatikan adalah pintu-pintu harus menutup dengan rapat. Ya, jadi pintu tidak boleh terbuka. Ya, maksudnya harus betul-betul rapat pintunya. Nanti kalau dia terbuka mudah nanti ada hewan masuk misalnya ya, atau ada debu gitu ya. Dan jika perlu dilengkapi dengan penutup otomatis ya. Jadi di automatic door closer. Jadi dipasang penutup otomatis. Nah, ini menjadi penting. Arah pintu terbuka keluar ya. Sekali lagi, pintunya terbuka keluar, bukan terbuka ke dalam. Ya. Untuk apa? Nah, ini menjadi penting. Pada saat kita pintu posisi terbukanya ke dalam, kita membuka, maka arah aliran udara setelah pintu itu terbuka akan menjadi ke dalam. Karena pada saat kita membuka pintu, tentu akan menyebabkan terjadinya arus udara yang lebih kuat pada bagian dalam. Karena kan pintu yang terbuka itu akan membawa angin. Nah, angin itu tekanannya itu akan tekanan ke dalam. Sehingga debu yang ada di luar dengan kondisi ini akan masuk ke dalam. Tapi kalau sebaliknya, kita dorong keluar, pintu keluar, maka tentu arah anginnya akan menjadi keluar. Jadi justru kalau ada debu, itu tidak masuk. Itulah pentingnya kenapa arah aliran pintu menjadi penting. Oke, pintu luar harus tertutup rapat. Nah, jika sering memerlukan penggunaan pintu luar, nah jadi maksud saya begini, pintu itu didesain dibuat dua. Ya, yang pertama ada pintu plastik, misalnya ya, terus kemudian baru pintu yang sebenarnya dari kayu. Nah ini harus salah satu harus tertutup rapat. Ya, jadi ada pintu plastik, ya, plastic curtain, kemudian ada pintu otomatis, ini harus dipasang, ini penting. Jadi ada dua pintu. Semua jendela harus tertutup dan dipasang kawat, ya, supaya apa? Supaya tidak ada hewan yang masuk, ya. Misalnya ada cicak, ya, kemudian ada tikus dan seterusnya, ya, kelelawar, kemudian yang kecil misalnya serangga, sehingga harus dikasih tempat, ya. Nah, tinggi jendela dari lantai minimal 1 meter, ya. Jadi tinggi jendela dari lantai minimal 1 meter. Kalau kurang dari 1 meter, ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Memudahkan terjadinya pencemaran, ya, dan seterusnya, ya. Untuk area yang langsung berhubungan dengan produksi terhindar dari bahan kaca dan gelas. Supaya apa? Supaya tidak pecah, sehingga pecahan kaca bisa masuk ke dalam produk. Ini yang disebut dengan pintu plastik yang seperti ini, ya. Ini supaya tidak ada debu, ya. Ini penutup pintu otomatis yang dimaksud adalah seperti ini, sehingga pada saat kita membuka pintu, kemudian kita diamkan saja, dia akan menutup secara otomatis, ya. Nah, ini perbandingan pengolahan misalnya ada di tingkat industri kecil, ya, tapi sekarang sudah jarang kalau kita menggunakan hewan, ya, sebagai alat seperti ini, kemudian tidak berbaju, ini tentu tidak diperbolehkan, ya, karena ini akan terjadi berbagai cemaran, ya. Ini dinding, ya. Nah, kemudian ini penggunaan pintu yang dilengkapi dengan plastik, ya, dilengkapi dengan pintu plastiknya. Ini akan menjadi lebih bagus, ya. Berikutnya, ya, kita akan membahas mengenai utility. Nah, utility masih berkaitan dengan bangunan, ya. Nah, yang pertama adalah
penerangan. Ya, penerangan harus cukup ya. Ini pemasangan lampu-lampu, ini bagian dari utility harus terang untuk mendukung produksi. Nah, terang juga harus diperhatikan, tidak boleh terlalu terang sehingga akan menyebabkan kerusakan pada mata pekerja. Nah, tapi harus cukup sesuai dengan keperluan ya. Lampu-lampu harus diproteksi sehingga tidak pecah menyebabkan kontaminasi ini. Tapi kalau sekarang sudah banyak lampu-lampu LED yang terbuat dari plastik ya. Karena kalau dulu banyak yang lampu-lampu ini terbuat dari bahan kaca sehingga harus diproteksi supaya tidak terjadi pecahan dan serpian. Semua air yang berhubungan dengan produk harus layak untuk diminum ya. Artinya air ini adalah air baku. Ya, air baku yang air yang digunakan untuk produksi yang terkait dengan produk harus memenuhi standar air baku. Berikutnya adalah pipa atau selang. Ya, ini harus dipelihara dengan baik dan berkala. Jika ada pipa yang menggunakan steam, itu harus diberi warna yang berbeda ya, maka ada warna kuning, warna hijau, warna merah. Ini biasanya digunakan untuk pipa. Nah, ada pipa yang aliran air, kemudian pipa yang aliran gas, ya itu juga harus dibedakan ya, atau ada pipa yang bertekanan, itu harus dibedakan warnanya sehingga orang mudah mengidentifikasi. Jangan sama semua warnanya, warna putih semua jangan. Jadi kalau kita ada pipa yang isinya berbeda, juga harus dibedakan berdasarkan warna pipa. AC harus diperiksa secara berkala, termasuk kondensi filter, air pendingin, adanya ducting ya. Suhu ruangan harus nyaman ya, harus dimonitor ya. Biasanya kisarannya 27 ya. Nah, apalagi ada suhu ruangan yang terkait dengan ruang penggorengan, steam ya, biasanya yang menggunakan suhu cukup tinggi juga harus diperhatikan. Oke ya. Nah, itulah bahasan kita mengenai bangunan ya, bangunan, lokasi dan utility. Oke, jadi video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Nanti bahasan-bahasan lain ya mengenai ruang produksi, standar peralatan dan bahan baku ini saya akan bahas di video yang lain ya. Sekali lagi bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya supaya Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video yang lain. Oke, semoga bermanfaat penjelasan saya mengenai lokasi, ruangan dan utility. Nanti kita akan bahas mengenai poin berikutnya karena sesungguhnya ada 18 poin yang akan saya bahas. Ini baru memasuki poin yang ketiga. Oke, demikian video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.